Hai, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Selamat pagi menjelang siang semuanya. Untuk tema kali ini adalah apa yang akan terjadi ketika kamu memutuskan memblok dirinya dan kamu mundur dari hubungan ini. Apa yang akan terjadi kepadanya ketika kamu memutuskan untuk memblokade dirinya. Kita akan lihat ya, bagaimana dia, bagaimana perasaannya, emosinya, dan apa yang akan dilakukan tanpa kamu. Kita akan cek di sini dan kita akan buka beberapa kartu ya teman-teman. Kita akan buka perwakilan 3 kartu dulu. Apa yang dia rasakan ketika kamu memblok dan mengakhiri hubungan. Aku melihat secara sikap ya teman-teman. Di sini ada dead end. Kemudian di sini dia masih berpikir yang ada emosi ya. Yang jelas ada emosi. Dia merasa hidupnya itu sudah selesai. Kalau aku bilang sangat stres. Dia merasa semua jalannya buntu. Dead end juga menunjukkan bahwa dia nggak tahu mau ngapain lagi di kehidupannya selanjutnya. Apa yang akan dia capai, apa yang akan dia lakukan. Kayaknya ada sesuatu yang kosong di sini. Ada kartu King, ya, ada kartu King dengan memegang pedang. Artinya dia berusaha untuk nggak mau banyak bicara. Ada emosi di sini yang aku dapat. Sebuah perenungan besar. Kemudian yang ketiga di sini ada Prince of Diamond. Artinya dia memperlambat langkah. Jadi udah nggak punya energi lagi. Ya. Memperlambat langkah untuk aku mau ngapain ya ke depannya. Planning bisa gagal. Perencanaan semuanya juga carut marut. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia merasa kamu itu adalah pembuka jalan ya teman-teman. Kamu di sini itu adalah sebagai penerang jiwanya dia. Dikala dia bersama kamu, aku melihatnya adalah sedikit-sedikit banyak, walaupun jalannya buntu, tapi tidak sebuntu itu, pasti selalu ada cara, selalu ada bantuan support, selalu ada bantuan untuk dia tabah dan sabar. Tetapi ketika kamu mulai memblok dia, hambatan itu seakan-akan sebesar batu yang keras, seakan-akan dia mesti melewati sebuah gunung yang tinggi banget atau menuruni tebing yang curam. Dia merasa terjebak di sini. Sehingga mempengaruhi dia ke lingkungan eksternalnya. Ada emosi yang mendalam, gak semangat. Bisa dibilang kena mental ya, karena gak ada yang bisa mensupport dia lagi gitu. Karena gak ada yang bisa mensupport dia, dianya jadi kayak hilang kendali dan arah. Kita akan lihat lagi di sini. Ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords itu lebih seperti aku masih belum bangun. Ketika dia sudah putus kamu, dia masih mencoba untuk melakukan komunikasi. Dia masih nanya, apakah ini adalah mimpi ataukah ini kenyataan? Tapi begitu dia bangun, ataupun tiap berapa jam pasti ada keinginannya itu untuk
baca-baca message kamu lagi, saking kangennya. Mungkin kalau kamu di message tuh ada foto-foto kamu ya, foto kebersamaan kalian dibuka kembali. Di sini dia merasa kayak end of the world. Artinya dia melangkah dan berpijak di bumi, seakan-akan kayak ngawang ya, kayak nggak ada nyawanya. Karena pikirannya itu jadi kayak terbagi ya teman-teman. Pikirannya jadi terbagi, dia juga nggak merasa nyaman. Ada kartu Knight of Cups, merintih, kesedihan, nangis. Ada untuk beberapa pria di sini yang energinya masuk ke dalam feminine sign seperti Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, itu nangis. Ingin sekali katanya menyampaikan penyesalan, ingin memberikan pesan kepada kamu bahwa aku tuh gak baik-baik aja. Ada kartu Knight of Wands. Knight of Wands di sini menandakan, King of Wands menandakan di sini bahwa ketika dia sudah menangis, meratapi, ada amarah. Ada amarah yang besar di sini. Ada dendam. Ada perasaan jengkel, sedih, marah sama diri sendiri. Bahkan marah sama kamu. Dia mulai ada emosi ya, mulai ada keberanian untuk gue kuat, gue bisa, tanpa lo gue bisa kok, ngapain gitu kan, lo nyanyain gue, atau lo mutusin orang yang tepat buat lo tapi lo baik gitu aja. Dia akan ghosting kamu teman-teman, tetap ghosting kamu. Dan di sini dia berharap dia bisa lepas dari bayang-bayang kamu. Dia berpikir bahwa aku tuh harus bangkit, harus tetap berjalan. Kemudian dia mencoba juga untuk memanipulasi perasaannya. Kartu Judgment itu kan sebagai bilang, oke, awalan baru, aku bisa healing dari ini. Katanya. Kita akan buka ya. Di sini aku lihat ada surprise. Ada sesuatu yang akan dia utarakan sama kamu. Untuk sekali-kalinya mungkin memberikan kamu hadiah sebagai permintaan maaf. Aku ngelihatnya di sini. Dan dia ada King of Wands juga di sini ya, keluar 2 kali. Dia sangat berharap besar dengan tindakan yang dilakukan sama dia itu bisa merubah mindset kamu. Tapi dia sudah punya namanya emosi di sini ya. Intinya sudah punya perasaan kesel gitu loh, tapi dia mencoba sekali lagi. Mulai ada amarah. Ada emosi yang membara. Dia benci sama kamu. Kalau kamu tolak di fase ini, aku melihat orang ini marahnya minta ampun. Jengkel, kesel, tapi kayak benci dari dalam diri gitu, lebih kayak mendendam. Pelariannya adalah dia sibuk bekerja, menyibukkan diri, mencoba melepaskan bayang-bayang kamu dari pikirannya. Wow, di sini sudah pasti ya, sakit hatinya banget. Dia berusaha untuk mencoba ngajak kamu ketemuan. Ada karakter orang yang nggak bisa move on di sini.
Dia menunjukkan bahwa dia tuh the one and only buat kamu. Apa yang dia mau ungkapkan di sini adalah, coba dipikir dulu deh. Apakah kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik? Apakah kamu di sini sudah bertemu dengan orang baru? Aku sudah mencoba untuk bisa mencoba mengungkapkan apa yang seharusnya kita bisa benahi, tapi kalau kamu masih nggak mau, ya nggak apa-apa. Aku di sini juga nggak akan terlalu memaksakan, tapi perlu diketahui bahwa aku masih ada hasrat sama kamu. Aku harap kamu di sini bisa membuka pintu hatimu kembali. Minimal, ya kita harus ada koneksi, harus ada hubungan. Kalau kita tidak bisa bersama, minimal kita harus saling support. Kita harus saling tahu dan saling mengenal ya, saling mengenal diri kita masing-masing, bahwa kita ini nggak ketemu baru kemarin sore. Kamu sama aku tuh sudah berjalan sudah sekian lama, dan di sini aku ada chemistry sama kamu. Walaupun kamu tidak mau dengar lagi, tapi aku berusaha untuk mewujudkan namanya janji-janji. Mungkin aku terlalu menganggap kamu remeh, sehingga ketika kamu menagih janji itu, aku selalu banyak alasan untuk mengelak ya. Di sini aku menyadari bahwa aku tuh tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dan di sini aku sadar ini berbuat salah, sehingga kamu blokade diri kamu dari aku. Aku gak mau namanya membuat kamu sedih juga dengan kehadiran aku. Tapi bisa dipastikan bahwa aku sangat-sangat depresi atau kehilangan kamu. Aku masih ada perasaan cemburu kalau kamu dekat dengan orang lain. Ketika aku mencoba menjalani mungkin dengan orang lain, mungkin tidak seperti dengan kamu saat ini. Itu sih yang dia pesankan kepada kamu ya. Ada perasaan yang dalam aku nangkep di sini. Ketika kamu memutuskan untuk memblok dia atau gak mau lagi ngobrol, itu memancarkan namanya emosi kesedihan loh. Kita akan lihat lagi di sini ya, apa yang dia lakukan. Aku bisa bilang dia akan banyak merenung. Ya, dia akan banyak duduk merenung, mager, nggak melakukan apa-apa. Dia akan mencoba untuk mengirimkan kamu pesan, mungkin dari sosial media beberapa kali, berharap akan ada jawaban dari kamu. Menunggu terus ya. Di sini ada kartu Queen of Heart. Aku melihat dari secara mental ada amarah dan juga ada emosi. Kok lu bisa nggak bales gue sih? Di sini ada happiness. Bisa dibilang ya, orang ini itu masih menaruh cinta sama kamu dan masih menganggap bahwa
secara delusinya dia, kamu tuh masih ada komitmen sama dia, dan ini tuh cuman kayak, oke, ini cuman mimpi, ini nggak bener nih. Beberapa di antara mereka akan minta tolong teman untuk menghubungkan kamu sama dia, karena di sini jujur aja dia sangat-sangat butuh bantuan kamu, karena dia secara mental dia anxiety, dia nggak bisa tenang hidupnya. Jadi kamu di sini bisa tahu kan seberapa dalamnya dan berat sekali buat orang ini pergi dari kamu, betapa hancurnya perasaannya ketika dia mengetahui kamu udah gak mau lagi jalan melangkah bersama dia ke depan. Entah itu cuman sekedar untuk saling support satu sama lain, atau ya delusi kalian bersama lah. Apa? Mungkin kalian menggantung dalam satu hubungan yang gak jelas. Di sini dia menyadari bahwa dia salah, sudah pasti dia salah. Tapi ini lebih kayak menyerang ke mental ya teman-teman. Jadi ibaratnya ini tanpa harus dipelet, orang ini udah tergila-gila sama kamu. Kita harus ada synchronicity nih. Kita harus ada namanya, kita mencari namanya penyebabnya. Kenapa orang ini sampai sebegitunya sama kamu? Jika kamu putus dari dia, ketika kamu memblok dirinya, apa yang akan dia rasakan? Mohon diberitahu secara emosional. Ini akan menjadi sebuah jawaban kenapa dia sebegitunya ke kamu, kenapa dia nggak bisa kehilangan kamu di sini. Dari semua skenario yang sudah kita utarakan, ya, dari mulai dia nggak terima, dia mulai ada delusi, dan dia minta tolong orang untuk menghubungi kamu supaya terkoneksi terus. Kita akan lihat kenapa secara sadar orang ini memang gak mau lepas dari kamu. Kamu tahu gak kenapa? Karena dia sudah merasa terjerat sama kamu. Di sini ada dream catcher. Kamu tuh menyerap energinya dia, tahu? Saking menyerap energinya dia, sering terbawa dalam mimpi. Kemudian di sini dia sering anxiety, sering gak bisa tidur, tiba-tiba ya, secara tiba-tiba gak bisa tidur karena mungkin dia khawatir banget sama kamu. Kamu tuh ada energi yang menarik yang membuat dia tuh kepikiran terus, entah secara spiritual, entah secara fisik, tapi dia ini tergila-gila sama kamu. Pada dasarnya itu. Yang kedua di sini kita akan lihat apa yang menjadi kecocokan ya teman-teman. Aku sih melihatnya seperti ini ya. Orang ini mungkin secara physically kondisinya itu langsung kayak depresi dan terputus. Karena dia merasa sudah mengenal kamu sejak lama. Dia selalu ingin nempel sama kamu. Kamu tuh bukan orang biasa, teman-teman.
Ketika kamu mulai masuk ke dalam kehidupannya dia ini sudah sangat setuju dan membuka hatinya untuk kamu. Ibaratnya kayak, aku nyerah deh, aku akan kasih apa aja asal kamu tuh gak ninggalin aku. Aku berusaha supaya gimana caranya kamu tetap ada di sisiku. Aku akan melakukan berbagai cara. Kenapa? Karena dia merasa ikatan kalian sudah sangat dalam, sudah sangat kuat. Maka setiap ada pertengkaran harusnya kita bisa rekonsiliasi lagi. Kalau kamu pergi, semua anxiety aku, mimpi burukku, ketakutanku itu akan datang lagi. Kamu tuh sebagai protection aku, penyeimbang hidup aku, orang yang selalu ada, orang yang melindungi aku baik secara fisik, mentally. Kemudian kamu tuh orang yang membuat aku sembuh. Kamu tuh obatnya. Di sini aku melihat juga sangat kuat ya energinya Dreamcatcher ini, soalnya banyak. Perasaannya tuh kayak sudah stuck gitu teman-teman. Kalau dibilang ada energi cinta di sini, itu lebih dalam daripada cinta kalau aku bilang. Kenapa? Karena orang ini sepertinya memang ketika mengenal sama kamu ya, ketika mengenal kamu, dia kayak merasakan menemukan sesuatu yang akurat. Ada beberapa kesamaan antara kamu sama dia. Jadi aku tuh menemukan orang yang bisa sepaham sama aku. Dari sekian banyak, itu cuman kamu. Dan aku gak tahu apakah aku bisa ketemu dengan orang yang 100% akurat, yang bisa tahu semuanya. Oke. Di sini ada karma ya. Memang kalian ada garis takdir di sini. Garis takdir yang berulang. Jadi kalau seandainya di sini kalian berpisah, akan merasakan zero, kosong satu sama lain. Kamu mungkin bisa jalan dengan orang lain, kamu mungkin bisa ngelupain sesaat ya, tapi kamu nggak bisa ngelupain dia terus-terusan. Karena secara spiritual, kita ngomong secara spiritual, kalian itu sama-sama menjadi penerang jiwa. Kehangatan ya, ada kehangatan di sini. Ini banyak sekali ya. Ini candle itu adalah penerang. Jadi kalian sama-sama banyak, kita dalam kegelapan ya, ada satu lilin yang kita bisa bayangkan adalah kita ini merenung. Ada perenungan di sini. Jadi seseorang satu sama lain memberikan energi bahwa saling introspeksi. Kalau kamu gak ada, rasanya gelap. Di sini ada gambar catur. Catur itu sesuatu yang pasti tapi geraknya atau jalannya memang berliku-liku kalau aku lihat ya. Strategi ya, pertahanan. Walaupun kalian tahu cinta kalian itu banyak ujiannya, tetapi sudah bertahan sejauh ini gitu. Yang dia rasakan ke kamu, di sini adalah dia harus kehilangan orang yang membuat dia itu sedikit banyak berubah ya, sedikit banyak memberikan dia efek positif untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan kalau aku juga berpikir bahwa orang ini kayak sebagian jiwanya itu memang sudah
terikat sama kamu. Energinya kuat banget ya. Ada energi Sagittarius di sini berupa untuk perjalanan. Berarti memang sudah selama ini, sudah sedalam itu kamu menemani dia, dan tiba-tiba kalau kamu di sini pergi, ya back to zero. Dia jadi orang yang kosong yang nggak tahu harus ngelakuin apa. Dan ini lebih menyerang ke secara emosional dan mental ya. Kalau fisik tubuh mungkin dia bisa kayak menahan diri. Aku juga bisa bilang sih bakal ada kemunduran di sini. Terus solusinya apa sih, Kamela? Apa yang harus aku lakukan? Aku sebetulnya tuh ngeblok dia karena sakit hati dan emosi. Dan aku tuh ya males aja gitu, udah terlalu sakit hatiku. Mendingan aku diemin aja. Di sini ada kartu Queen of Swords. Jika kamu memang menerapkan ingin ngeblok dia terus, maka kamu tidak boleh goyah di sini. Karena sekalinya kamu goyah, rencana kamu semuanya akan gagal, dan otomatis apa yang kamu cita-citakan, apa yang menjadi keinginan dan impian kamu itu bakalan ya tershaking lagi, akan goyang lagi dengan kehadiran dia. Jadi ya kalau kamu memang ingin ngeblok, jangan pernah kembali, jangan pernah tertarik lagi. Nanti semesta akan membuka lembaran baru untuk kamu. Tetapi untuk kamu yang nggak ngeblok di sini, atau kamu di sini yang masih ingin rekonsiliasi, ada kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, tapi ya modelnya ya begini-gini lagi gitu, nggak ada perubahan dalam hidup. Tapi bagusnya adalah kalian di sini banyak energi positifnya. Jadi akan ada tujuan yang tadinya kamu rencanakan akan lebih cepat datang. Kalau yang ngeblok ini karena kamu starting dari nol, maka rencana-rencana itu ya kamu bisa lakukan sendiri dengan fokus. Kalau sama dia kan kamu seimbang tuh emosinya, tapi kalau nggak ada dia kan kamu sendiri, jadi akan banyak ups and down. Cuman kalau aku pribadi ya, kalau sekalinya aku sudah ngeblok orang, aku nggak akan terima kalau seandainya dia nggak kasih reason yang jelas kenapa aku harus unblock dia. Karena aku merasa aku kuat. Entah itu kalau dengan kalian ya. Kalau aku merasa aku kuat. Walaupun aku nangis, sedih, tapi ya sudah. Masalahnya kalian di sini bisa nggak melakukan pelepasan kemelekatan itu? Ya. Kita akan lihat untuk namanya aja. Aku nggak akan ambil zodiak karena terlalu berat. Aku juga udah terlalu pusing. Nama-nama orang yang sedih ketika ya kamu tinggalin dia. Aku akan coba untuk ambil ya. Nanti aku akan ganti pakai Scrabble teman-teman. Lagi nunggu karena ini kecil banget, aku males. Kalian juga akan ingin yang gede ya, biar nggak gini. Oke, di sini ada huruf R, ada huruf C, H, M, U, I, S, L, X, dan D. Kelihatan ya di sini. Kira-kira ini untuk inisial-inisial namanya orang yang nggak bisa banget kamu tinggalin. Dia butuh kamu di sini. Tapi dari kamu juga harus tegas. Alasannya apa? Kamu pengen deket sama aku tuh apa? Tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuan ya anggap aja dia teman biasa. Kalau kamu nggak mau ngeblok. Kalau kamu ngebloknya itu nggak usah pakai WhatsApp, tapi biarin aja gitu loh. Kalau saranku, oke? Semoga bisa diambil faedahnya di sini dan mengerti dengan apa yang aku bicarakan, karena kadang-kadang aku bicara itu udah lost kendali ya teman-teman. Udah bukan aku yang ngomong. Ada energi tambahan lain yang ngomong, jadi
nanti deh. Moga-moga kalian bisa memahami dan mengerti. See you next you. I love you. Bye bye.